Halo semua, perkenalkan nama saya Anggi Marlian Hermelinda Rupilu, NIM 204111082. Saya mahasiswi semester 2 dari Universitas Citra Bangsa Kupang, program studi sarjana farmasi kelas farmasi C. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai uji disolusi. Selamat menonton. Sebelum melakukan uji disolusi, gunakan alat pelindung diri yang baik dan benar, seperti sepatu tertutup, jas lab, sarung tangan, dan masker. Disolusi merupakan proses melarutnya suatu bahan padat laju disolusi yang dapat didefinisikan sebagai jumlah bahan aktif yang terlarut per unit waktu pada kondisi antarmuka cair atau padat suhu dan komposisi pelarut yang standar. Pengujian disolusi dilakukan untuk mengkarakterisasi pelepasan bahan aktif, obat, dan ketersediaan bahan aktif dalam tubuh. Ini penting dalam formulasi obat dan pengembangan dan spesifikasi quality control untuk proses manufacture. Untuk pembuatan media disolusi, bahan-bahan yang diperlukan yang pertama, timbang 1,6 gram natrium hidroksida menggunakan timbangan digital. Yang kedua, timbang 6,85 gram phosphoric acid menggunakan timbangan digital. Yang ketiga, larutan natrium hidroksida dalam 200 ml aquades dilarutkan dalam beker gelas dan diaduk menggunakan batang pengaduk. Yang keempat, selanjutnya mengelarutkan ke phosphoric acid dalam 250 ml aquades dalam beker gelas dan diaduk menggunakan batang pengaduk. Yang kelima, setelah itu ambil 20 ml larutan natrium hidroksida 0,2 ml menggunakan gelas ukur dan dituang ke dalam beker gelas yang berisi KH2PO4. Aduk sampai campuran tersebut homogen. Yang keenam, bilas pH meter. Yang ketujuh, cek pH dapur yang telah dibuat ditambah 1000 ml aquades. Yang kedelapan, sesuaikan dengan pH yang diinginkan. Apabila tidak sesuai dan dapat ditambahkan natrium hidroksida 0,2 m sampai pH sesuai. Untuk alat-alatnya, yang pertama poros penggerak, yang kedua basket, yang ketiga sampling tube, yang keempat flex atau labu. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama, memasukkan flash ke dalam water bath dan memasukkan media disolusi dapur fosfat pH 5,8 ke dalam flash. Yang kedua, mengatur suara terbaik sesuai suhu tubuh 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius kecepatan 1000 rpm. Pengambilan sampel dilakukan tiap 5 menit sampai 45 menit. Yang ketiga, memasang poros penggerak pada motor penggerak. Atur posisinya sehingga sumbu tangkai terletak di tengah flex. Yang keempat, memasang sampling tube. Yang kelima, memasang string yang pada sampling tube. Untuk memasukkan sampel, yang pertama, masukkan metformin pellet ke dalam basket. Yang kedua, memasang basket pada poros penggerak. Yang ketiga, menurunkan alat uji disolusi. Untuk mengambil sampel, yang pertama, mengambil 5 ml sampel menggunakan string dan menggantinya dengan media disolusi dengan volume yang sama. Yang kedua, memasang kertas saring milipor 0,45 mikrometer ke dalam filter holder. Yang ketiga, selanjutnya memasang filter holder pada string. Yang keempat, menyaring sampel ke dalam tabung reaksi. Tahap berikutnya adalah mengukur absorban larutan sampel dengan instrumen spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 233 nanometer. Untuk pengolahan datanya, didapatkan persamaan regresi dalam berbagai konsentrasi dari data hasil yang diperoleh melalui pengamatan dengan menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 223 nanometer, substitusi dalam persamaan regresi di mana Y adalah absorban sampel dan X adalah sampel dalam ppn yang dicari. Lalu kemudian hitung kadar sampel setelah pengenceran dengan cara mengalihkan kadar sampel yang sudah diperoleh tadi dikalikan dengan pengenceran yang dilakukan. Berikutnya, melakukan perhitungan konsentrasi koreksi dengan cara konsentrasi pengenceran ditambah volume media yang diambil yaitu 5 dibagi volume total media. Seperti contoh, CK1 sama dengan CP1 tambah 5 per 1000 kali 0, jika 2 sama dengan 2, tambah 5 per 1000 kali 1, dan seterusnya, seperti yang terlihat pada gambar yang ada di samping. Nah, untuk keterangannya,
CK sama dengan konsentrasi koreksi, dan CP adalah konsentrasi pengenceran. Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan mempersyaratkan uji disolusi terbanding atau profil disolusi berdasarkan perbandingan profil disolusi antara obat inovator dan obat atau kopi atau generik dan generik bermerek untuk memastikan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan minor dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. Sehingga dapat disimpulkan, uji disolusi adalah suatu metode in vitro yang untuk mengetahui waktu pelepasan obat dari bentuk sediaan yang digunakan menjadi bentuk terlarut. Uji disolusi menggunakan dua metode. Yang pertama metode keranjang atau basket dan yang kedua metode dayung atau pedal. Untuk membuat larutan dapar fosfat pH 5,8900 ml, menurut Farmakopedisi 3, untuk pembuatan dapar tersebut dibuat dengan mencampur 50 ml kalium dihidrogen fosfat atau KH2 PO4 0,2 m dengan sejumlah natrium hidroksida 0,2 m yang tertera pada data dapar di bawah. Untuk pH 5,8 dibutuhkan 3,6 ml NaOH 0,2 m dan diencerkan dengan air bebas CO2 secukupnya hingga 200 ml. Nah, untuk kalium dihidrogen fosfat atau KH2PO4 untuk perhitungannya 900 ml per 200 ml sama dengan X ml per 50 ml. Jadi X ml adalah 225 ml. Nah, dibutuhkan kalium dihidrogen fosfat 0,2 m sebanyak 225 ml untuk membuat dapar fosfat 900 ml. Nah, diketahui M sama dengan berat per mr dikali 1000 ml per volume, 0,2 sama dengan berat per 136,084 dikali 1000 per 225 ml. Jadi beratnya adalah 6,1238 gram. Jadi dibutuhkan 6,1238 gram untuk kalium dihidrogen fosfat untuk membuat 225 ml kalium dihidrogen fosfat 0,2 m. Nah, untuk natrium hidroksida 900 ml per 200 ml sama dengan X mili per 3,6 ml. Jadi X mili adalah 16,2 ml. Nah, dibutuhkan natrium hidroksida sebanyak 0,2 m sebanyak 16,2 ml untuk membuat dapar fosfat 900 ml. Jadi M sama dengan berat per mr dikali 1000 ml per volume. Jadi 0,2 sama dengan berat per 40 dikali 1000 per 16,2 ml. Jadi beratnya adalah 0,1296 gram. Dan dibutuhkan 0,1296 gram natrium hidroksida untuk membuat 16,2 ml NaOH 0,2 m. Nah, yang pertama, menimbang potasium dihidrogen fosfat 6,1238 gram pada menara timbangan. Yang kedua, menakar 225 ml Aquades dan melarutkan kalium dihidrogen fosfat dan mengambil natrium hidroksida 0,2 m sebanyak 16,2 ml. Lalu mencampur larutan kalium dihidrogen fosfat dan natrium hidroksida 0,2 m dan mengencerkan dengan Aquades hingga 900 ml. Lalu mengecek pH dapar dan membilas pH meter. Jangan lupa untuk menambahkan NaOH natrium hidroksida 0,2 m sedikit demi sedikit hingga mencapai pH 5,8. Nah, alat-alat yang dibutuhkan yang pertama flex atau labu, yang kedua sampling tube, yang ketiga paddle, yang keempat poros penggerak. Nah, untuk cara kerjanya yang pertama menuang 900 ml dapar ke flex, lalu meletakkan flex ke dalam water bath, memasang poros penggerak dan pedal, lalu mengatur durasi, suhu, dan kecepatan, dan memasang timer tiap 5 menit dan menurunkan bagian atas alatnya. Posisi pedal tepat di tengah 2,5 cm dari dasar dan memilih pedal lalu masukkan sampel, lalu memasang sampling tube dan memasang filter milipor 0,45 mikron.
Lalu mengambil dapar dengan jumlah yang sama dengan sampel yang akan diambil. Lalu yang berikut, ambil 5 ml sampel dan masukkan dapar 5 ml, memasang filter pada syring, lalu memasukkan sampel ke dalam labu ukur, menambahkan dapar hingga tepat tanda, lalu mengulangi tahapan setelah 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, dan 30 menit. Lalu melakukan percobaan menggunakan spektrofotometri UV vis. Yang berikut saya tampilkan hasil pengamatan dan analisis data.